semuanya, kembali lagi bersama kami Infect. Bersama saya Tessa Monica yang akan menemani Sobat Infect di episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas topik menarik yang tentunya masih seputar kesehatan teman-teman. Untuk topik hari ini kita akan membahas salah satu bencana alam yang lagi banyak banget dibicarakan teman-teman. Apa itu? Ya, megatrust. Sobat Infect udah ada yang tahu belum sih tentang megatrust? Ingin tahu lebih lanjut tentang megatrust? Ayo dengerin episode kali ini yang akan ditemani oleh kedua narasumber saya. Saya Rudolf Yujin Siombing dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 2. Dan saya Sania Panjaitan dari jurusan Keperawatan tingkat 1. Nah, seperti yang kita ketahui di kampus kita ini di Bandung, itu tuh baru aja terjadi gempa bumi. Nah, menurut kalian itu termasuk megatrust gak sih? Buat kalian yang bingung jawabannya, di sini kami akan membantu teman-teman untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Di Infect, Real Talk, Real Health. Jadi, daripada buang-buang waktu, langsung aja kita dengerin penjelasan dari kedua narasumber kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Tessa tadi, kejadian gempa kemarin termasuk ke dalam kategori megatrust atau enggak sih teman-teman? Nah, jawabannya enggak ya teman-teman, karena megatrust itu terdiri dari dua kata. Yang pertama mega dan juga trust. Mega yang berarti besar, trust yang berarti dorongan atau tekanan nih Kak. Jadi, megatrust itu adalah suatu bencana yang terjadi akibat tekanan yang besar. Karena gempa kemarin itu masih di dalam kategori tekanan yang kecil, jadi gempa itu tidak termasuk di kategori megatrust nih Kak. Oh, jadi megatrust itu adalah gempa bumi yang memiliki tekanan besar ya teman-teman. Wah, menarik nih. Nah, aku mau nanya, gimana sih cara kita ngebedain antara gempa bumi biasa dan juga megatrust? Nah, untuk membedakan mana gempa bumi biasa dan mana megatrust, kita bisa melihat dari tekanannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya gempa bumi memiliki magnitudo di bawah 7 skala Richter. Sedangkan megatrust memiliki magnitudo di atas 8 dan diperkirakan bisa mencapai magnitudo 9,9. Ini disebabkan energi yang dilepaskan begitulah besar. Wah, berarti megatrust ini bahaya sekali ya teman-teman. Oke, aku mau nanya lagi. Apakah Indonesia ini itu tuh termasuk wilayah yang berada di garis aman saat terjadi megatrust? Nah, teman-teman perlu ketahui nih, Indonesia ini termasuk salah satu wilayah rawan megatrust Kak. Nah, karena Indonesia ini terletak di cincin api Pasifik dan beberapa pulau besar Indonesia juga berada di zona nyaman yang dapat memicu potensi gempa yang sangat besar. Nah, untuk contoh nyatanya itu yang megatrust yang terjadi di Indonesia itu ada di Aceh pada tahun 2004. Nah, dari contoh nyatanya itu kita dapat mengetahui bahwa ternyata megatrust itu memiliki dampak yang besar Kak, seperti runtuhnya bangunan, tanah longsor, kebakaran, dan megatrust ini juga dapat memakan korban jiwa yang banyak nih Kak. Oke, jadi Indonesia itu termasuk wilayah yang perlu diwaspadai ya teman-teman. Benar sekali Kak. Oke, oleh karena itu kita harus hati-hati ya teman terhadap wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap megatrust untuk kedepannya. Nah, aku mau nanya lagi deh. Tempat-tempat apa aja sih yang seharusnya kita hindari saat megatrust itu terjadi? Jadi ada banyak tempat yang perlu kita hindari saat megatrust terjadi. Yang pertama, saat kita sudah merasakan guncangan, kita perlu menghindari tempat-tempat yang tinggi, seperti bangunan-bangunan tinggi agar kita terhindar dari runtuhan bangunan yang hancur. Yang kedua, kita perlu menghindari tempat-tempat yang diperkirakan ada benda-benda tajam, seperti jendela atau pintu kaca. Yang ketiga, kita perlu menghindari tempat-tempat yang sempit, contohnya lift, lorong sempit, dan bawah tangga, karena kita bisa terjebak oleh reruntuhan tersebut. Yang keempat, kita harus menghindari benda-benda yang besar, contohnya lemari dan rak buku. Dan yang terakhir, jika kita berada di dekat pantai, kita harus mengevakuasi diri kita ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari resiko terjadinya tsunami. Wah, dari pembahasan tadi kita jadi tahu ya teman-teman tempat-tempat apa aja yang seharusnya kita hindari supaya saat terjadinya megatrust kita tuh tetap aman dan selamat. Aku boleh nanya satu pertanyaan lagi Boleh gak nih banget, Kak? Kak. Oke. Bagaimana sih Kak cara penanganan saat terjadinya megatrust? Nah, untuk penanganannya itu yang pertama dan yang sangat penting itu Kak, kita harus tetap tenang Kak pada saat megatrust terjadi. Karena jika kita panik, itu akan memperburuk situasi. Nah, untuk penanganan di dalam ruangan, kita dapat melindungi kepala kita dengan bertunduk di bawah meja atau di tempat tidur yang kuat. Nah, untuk
penanganan di luar ruangan, kita dapat mencari ruangan yang terbuka, yang jauh dari bangunan besar, dan jauh dari tiang listrik dan juga pohon-pohon besar, agar kita tidak terkena dengan benda-benda yang jatuh, Kak. Nah, jika kita di dalam ruangan terjadi megatrust, sebaiknya kita keluar dari ruangan tersebut dan mencari ruangan terbuka yang aman untuk kita berlindung, Kak. Wah, jadi dari pembahasan tadi kita jadi dapat banyak ilmu ya teman-teman, dan tentunya kita jadi tahu bagaimana supaya kita tetap aman dan selamat saat terjadinya Bener, megatrust. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Terima kasih kembali, Kak. Dan terima kasih juga untuk Sobat Infek yang sudah menyaksikan video episode kali ini. Oke, saya Tessa Monica dan kedua narasumber saya. Saya Rudolf Siombing. Dan saya Sania Panjaitan. Kami akan menutup episode kali ini dengan tema megatrust. Selalu waspada dan hati-hati ya teman Infek. Tonton terus episode selanjutnya. Stay tune dan ingat, Real Talk, Real Health.